Hai, kita jumpa di Kapur Tulis Pura Wira Satya Akasa di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung. Bersama saya, penyuluh agama Hindu Bli Putu Dedi. Kita hari ini akan ngomongin tentang ketulusan, terutama ketulusan hidup. Yuk kita mulai. Bli Putu, kita ngomongin ketulusan hidup. Zaman sekarang kita seringkali nuntut orang untuk tulus sama kita, tapi kita udah tulus apa belum kita juga nggak ngerti. Benar. Kalau Bli Putu Dedi sendiri, apa sih pengertian ketulusan hidup? Baik, terima kasih Bapak Satria Jatikusuma ya. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Berbicara masalah ketulusan ya Pak ya. Ketulusan ini merupakan sesuatu yang sangat unik dan menarik ya untuk kita bahas. Mulai dari pertanyaan mendasar atas apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa pengertian dari ketulusan itu? Kemudian, apa saja yang berkaitan dengan ketulusan? Ketulusan berasal dari kata tulus ya. Tulus itu artinya sungguh-sungguh. Tulus itu berarti jujur. Ya. Tulus juga artinya tidak berpura-pura. Dari tulus muncullah ikhlas. Jadi ketulusan itu merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan rasa yang tidak berpura-pura, ya, jujur apa adanya, begitu. Jadi ketulusan ini merupakan salah satu mutiara yang sangat tinggi harganya. Mengapa demikian? Karena ketulusan ini bersumber dari hati nuraninya, gitu. Jadi ketulusan itu sesuatu yang sangat sulit kita nilai dari diri seseorang. Mengapa demikian? Ya, yang mengetahui dirinya itu melakukan tindakan tulus ataupun tidak, yang tahu hanyalah dirinya sendiri. Dia sendiri. Benar, hatinya sendiri. Dan juga Tuhan yang Maha Esa. Begitu. Berarti kalau saya tanggapin dari Bli Putu Dedi soal ketulusan ya. Ya. Yang pertama, dia nggak berbohong. Kalau dia sakit hati ya dia ngomong sakit hati. Benar. Kalau dia nggak suka ya ngomong nggak suka. Iya, benar. Jangan sampai kita kerepotan hanya karena ingin nyenengin orang lain, merasa nggak enak, terus kita jadi nggak tulus gitu. Iya. Kita kehilangan kedamaian hanya karena kita ingin menyenangkan orang lain. Benar, benar sekali Pak. Jadi memang berbicara masalah ketulusan itulah berbicara masalah hati nuraninya. Jadi kata hatinya. Ya. Jadi kadang kan selama ini kita tidak semua orang dapat jujur dengan kata hatinya, ya kan? Kadang di hatinya bilang tidak, tapi logikanya dia karena lain hal ya. Karena beberapa pertimbangan beberapa pertimbangan akhirnya dia melakukan sesuatu yang kadang dia sebenarnya tidak ingin dia lakukan seperti bertolak dengan hati nurani. Benar. Nah, di sana muncullah ketidaktulusan jadinya kan. Ketika kita melakukan sesuatu kegiatan, tindakan, pekerjaan yang sesuai dengan hati nurani kita, maka di sana akan muncul ketulusan. Begitu. Baik, ketulusan dalam bertindak itu didasari dengan kita sejahtera dulu nih batiniah kita. Benar. Kalau kita melakukan sesuatu nggak dengan sejahtera, ya kita mulai bertanya tentang ketulusan kita dalam melakukan sesuatu. Benar sekali Pak. Apa sih jenis-jenis ketulusan dalam kehidupan? Jenis-jenis ketulusan ya, baik. Kalau ketulusan ya dari pandangan agama Hindu itu disebut dengan lascarya. Lascarya. Ya, lascarya. Berarti lascarya itu melakukan sesuatu tindakan dengan rasa yang tulus dan ikhlas, begitu. Jadi ketulusan ini ya sangat berkaitan dengan yang namanya pengorbanan, Pak Satria. Pengorbanan. Nah, pengorbanan dalam arti yang luas, begitu. Dikatakan dalam kitab Weda ya, sedikit tentang kitab Weda, salah satunya ya kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 4 sloka 28 dikatakan bahwa Drawya yatnya, tapa yatnya, yoga yatnya, tatapare. Syo adhyaya, jenana yatnasya, yataya samsita wertah. Artinya pengorbanan itu
ada 5 jenis bentuknya. Nah, yang pertama itu disebut dengan drawiyah yatnya, artinya pengorbanan dengan harta benda. Ya, bukan hanya uang ya, bisa dengan barang, ya, bisa dengan uang. Nah, dalam kehidupan sekarang ini kan kondisi pandemi saat ini ya, pasti banyak juga rekan-rekan kita yang berkorban ya, melakukan pengorbanan dengan uang ataupun dengan barang, saling membantu sesama gitu. Salah satunya kalau di Hindu disebut dana punya, kalau di secara umum disebut dengan sedekah begitu. Oh, derma. Berderma ya, bersedekah. Nah, ketika kita melakukan drawiyatnya itu, bersedekah itu kan itu harus dilandasi dengan rasa yang tulus. Ya. Siapa yang mengetahui kita melakukannya dengan tulus? Ya kan? Hanya ada pada diri sendiri. Orang lain tidak bisa menilai kita tulus atau tidak. Nah, jadi semua itu harus kita lakukan dengan tulus. Kemudian yang kedua ada namanya tapa. Ya. Kita melakukan pengorbanan dengan mengendalikan diri kita. Ya, contohnya pada kehidupan pandemi kayak gini ya, bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk selalu menjaga kesehatan. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan yoga, menghubungkan diri. Ketulusan menghubungkan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Menghubungkan harmonis menghubungkan diri secara harmonis dengan sesama manusia dan juga alam semesta. Bayangkan kalau kita tidak tulus dalam berhubungan ya, berinteraksi dengan sesama manusia, apalagi tidak tulus dalam memanjatkan doa kepada Tuhan, ya kan? Ketika kita berdoa hanya di saat kesusahan saja begitu, di saat senang lupa. Nah, ini yang kadang ya semua itu termasuk tulus pencarian kepada Tuhan. Iya, berarti kan kalau sedih kan nyari Tuhan tulus banget tuh. Tulus banget ya. Tapi butuh lah gitu ya. Kalau udah senang lupa. Berarti hati-hati membedakan antara tulus dan butuh. Nah, jangan-jangan kita cuma butuh tapi kita nggak tulus. Benar, ya kan. Jadi ketulusan itu penting sekali, Pak ya. Kemudian yang keempat ya, jenana. Artinya kita harus tulus dalam melakukan sebuah proses pembelajaran. Memberikan informasi-informasi positif kepada rekan-rekan kita. Belajar dengan tulus ya, tentu beda Pak ya. Kita belajar dengan terpaksa dan belajar dengan tulus pasti berbeda rasanya ya. Kalau sudah belajar dengan terpaksa pasti stres bawaannya. Tapi kalau sudah niat dari hati nurani kita belajar, pasti enjoy, gitu. Pasti enjoy. Nah kemudian yang terakhir itu swadhyaya, artinya pengorbanan dengan badan jasmani kita, melakukan segala kegiatan kita dengan tubuh ini hanya semata-mata untuk melayani Tuhan. Ya. Ketika kita melayani apapun itu yang ada di depan kita, melayani seseorang, berarti kita juga melayani Tuhan itu sendiri, seperti itu. Jadi dari Beli Putu dia disampaikan, saya mengelompokkan gitu ya. Iya. Ketulusan itu 3 tingkat. Iya, silakan. Pertama, ketulusan kepada Tuhan dulu. Benar. Kalau sama Tuhan aja kita udah nggak tulus, ya kita nggak dapat bahagianya gitu. Iya. Habis itu tulus sama diri kita sendiri. Benar, tulus. Baru kita tulus kepada orang lain. Tulus kepada orang lain tuh hasil dari kita mampu tulus sama Tuhan dan mampu tulus pada diri kita sendiri. Kalau tadi sering dibilang tulus itu sepaket sama ikhlas. Benar, sepaket itu Pak. Sepaket ya. Sepaket. Tulus, ikhlas, pengorbanan. Pengorbanan itu tidak bisa dilepaskan. Kopi susu lah ya, jadi susu. satu. Ya, semua kegiatan itu kan harus dilaksanakan dengan tulus Pak gitu. Artinya pengorbanan, maksud di sini pengorbanan dalam arti yang luas ya begitu. Ketika Bapak Satria jauh-jauh datang dari rumah menuju ke sini sampai berjam-jam ya ke sini ya. Itu pun Bapak Satria sudah melakukan sebuah pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan waktu, ya kan? Pengorbanan uang, kemudian tenaga. Sedangkan kita berdiskusi sekarang di sini, tentu pengorbanan apa? Pengorbanan ilmu pengetahuan, jenana itu. Jadi kemampuan kita untuk mampu menjaga ketulusan, bagaimana? Ya, kemampuan untuk menjaga ketulusan. Nah, ini
harus dilakukan dengan latihan. Soalnya ketulusan itu kadang-kala diuji dengan fitnahan orang. Nah, jadi begini Pak Satria ya. Sebagai manusia kan kita hanya bisa berusaha. Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha dan anugerah itu ada pada Tuhan. Ya. Bagaimana cara memelihara ketulusan itu? Ya. Lakukan semua kegiatan kita, lakukan kerja kita, apapun itu, selama itu berada di jalan kebenaran, lakukan semuanya hanya sebagai salah satu bakti kepada Tuhan. Kalau kita mendasari semuanya sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan, kita nggak akan capek-capek mikirin bagaimana menjaga ketulusan. Benar. Karena yang kita pandang Tuhan, porosnya Tuhan. Benar sekali. Masalahnya gini, orang kadang kala yang nggak tulus itu, perkaranya emang nambah sulit. Bukan lagi besok makan apa, tapi besok makan siapa, itu. Besok makan siapa? Itu sulitnya itu, makanya harus tulus. Benar Pak. Jadi memang apapun ya kata orang ya ibarat seorang yang menanam padi Pak ya. Petani menanam padi di sawahnya gitu. Tentu bukan hanya padi saja yang tumbuh ya kan? Iya. Pasti ada hama, Iya, ya kan? Ada rumput, ada tikus dan lain sebagainya. Nah, begitu kita juga dalam melakukan sebuah ketulusan, melakukan hal-hal yang baik ya, sebagai pelayanan kepada Tuhan. Mungkin ada saja fitnahan ya kan? Ada sangkaan, praduga dan lain-lain. Nah, itu kan hanya sebuah, anggap saja itu sebagai hama-hama yang dalam kita melakukan sebuah kebenaran begitu. Nah, apabila kita menanam rumput, petani itu hanya menanam rumput, mungkin nggak akan tumbuh padi di sawahnya? Iya kan? Pasti hanya rumput saja yang akan tumbuh. Tapi kalau petani itu menanam padi, ya pasti ada saja rumput, hama yang akan tumbuh. Tapi kan tetap padi juga yang akan dituai kan? Iya. Begitu. Kita Begitu hidup juga. bersama-sama dengan ketidakbaikan. Benar. Tapi kita harus konsisten berbuat baik. Benar, benar sekali Pak. Ya, apapun itu, ya selama kita ada di jalan yang benar, lakukan itu. Ya. Jalan yang benar, Jalan lakukan yang dengan lakukan benar, dengan benar. berhati yang benar. Benar. Beli butuh closing statement. Baik, ketulusan ini merupakan sebuah mutiara yang sangat indah, ya, yang sangat tinggi harganya dalam menjalankan kehidupan. Lalu seperti apa ketulusan itu untuk kita tumbuhkan dalam diri kita? Ya? Laksanakan apapun kegiatan itu, kegiatan kerja, apapun dalam kehidupan sehari-hari, hanya sebagai pelayanan kepada Tuhan. Lakukan itu sebagai bakti kepada Tuhan. Maka apapun yang akan dilakukan, semua akan tertuju pada Tuhan. Ya. Maka semua akan terasa damai dan ikhlas ya tentunya. Beli Putu Dedi, terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk Bapak waktu Satria. dan wawasannya. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami berdua. Pesannya, bentuklah ketulusan hidup, jaga ketulusan hidup kita, tulus pada Tuhan, tulus pada diri sendiri, dan tulus kepada sesama kita. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kapur Tulis tetap eksis. Li, Ya, terima kasih banyak. terima kasih Pak Satria.